Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang penggunaan caranya aplikasi Proteus ya. Kalau dirunut ke belakang kan, Proteus ini merupakan suatu software aplikasi PC atau laptop ya, yang bisa dijalankan di PC atau laptop. Nah, dia itu digunakan sebagai analisis rangkaian ya. Bagaimana kita membuat suatu rangkaian, kita simulasikan seperti apa outputnya, hasilnya seperti apa, dan kemudian sebagai nilai tambahnya Proteus pun ini juga bisa membuat flexible layout gitu. Dan untuk hari ini gak akan banyak ya. Kita akan coba pengenalan bagaimana kita menjalankan aplikasi Proteus. Yang pertama, di layar kaca Windows ini ya, PC ini ada Proteus 8 profesional ya. Nah, ini merupakan aplikasi yang akan kita gunakan ya, akan kita praktekkan pengenalannya. Oke, kita tinggal buka, klik 2 kali ya, Proteus 8 profesional. Nah, kemudian menu Windows yang paling awal itu seperti ini ya, ada Proteus Design Suite 8.3 gitu kan, skematik kan. Di sini udah ada nih skematik capture, visual layout, simulation, migration, guide, maksudnya ya. Dan di sini ada open project, new project. Apabila kita ingin membuat project baru atau bahkan kita bisa membuka sampel project gitu ya yang ada di library Proteus ini gitu. Nah, di atas ada file ya, sistem, kemudian ada help sebagai panduan kita menggunakan aplikasi Proteus. Kemudian ada sistem ya, sistem setting biasanya untuk setting aplikasinya berjalan seperti apa gitu. Nah, kemudian ada file, di sini file juga merupakan ya tadi bisa menambahkan project baru, open project, open sample project, import legacy project, save project, dan yang lainnya gitu ya. Nah, bagi orang yang awal kita belajar Proteus, yang pertama kali kita harus membuat projectnya dulu. Nah, ini nih ya di sini di menu bar ini ya, new project, open project, save project ya, visual layout ya. Nah, new project dulu. Oke, ketika kita mengklik new project, maka akan muncul ya Windows atau pop up yang muncul ya. Yang pertama seperti ini ya, project name. Di project name ini kita harus menuliskan nama project yang akan kita buat. Misalkan kita akan buat rangkaian sederhana gitu ya, LED. Oke ya. Kemudian ini pet itu lebih ke kita mau nyimpen di folder mana sih gitu, di laptop atau di PC gitu ya. Next. Nah, di sini ada pop-up baru yang mana new project widget schematic design. Nah, di sini sih biasanya kita mau milih kita ngegambar skematik itu di ukuran kertas apa gitu ya. Ada A0, A1, A2, A3, A4 ya. Nah, untuk ini ada landscape, ada portrait. Untuk portrait ini lebih ke panjang ke atas gitu ya. Kalau landscape ini lebih ke panjang ke pinggir, lebar gitu kan. Kalau portrait itu lebih panjangnya ke atas gitu. Cuma bolak-balik kertas aja gitu, geser rotate gitu ya. Kemudian kita next. Di sini ada flexible layout ya, pop-up yang baru untuk bikin ini, tapi karena kita hanya membuat rangkaian sederhana yang nggak diperlukan, kita tinggal next saja gitu ya. Dan firmware-nya juga next saja. Oke, ketika udah sampai sini pop-up-nya ya, kita finish saja gitu. Nah, ini merupakan menu kerja gitu ya, work kerja kita menggunakan aplikasi Proteus ya. Di atas ada file ya, seperti biasa, edit, view, tool, design, grab, debug, library, template, system, help, dan ada new project, open project, save project, kemudian close project, kemudian homepage,
ada schematic capture, visible layout ya, ini berkaitan dengan kita akan buat schematic dan PCB layout. Dan ada 3D visualizer, apabila kita telah membuat PCB kita bisa melihat gambaran 3D-nya seperti apa ya. Kemudian ada Gerber Viewer, ada Design Explorer, Bill of Materials, Source Code, kemudian Project Notes, dan masih banyak lagi ya menu-menu yang bisa kita gunakan atau function yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama di sini ada selection mode ya. Selection mode sebagaimana sesuai dengan yang kemarin, kalian bisa cek aja sendiri gitu kan, fungsi-fungsi ini semuanya dari catatan minggu lalu gitu kan. Nah, ya. Tapi yang paling menarik di sini kita bisa mensimulasikan rangkaian sederhana ya dengan ini 4 simbol yang ada di bawah ini ya. Untuk play ya, ada penjelasannya tuh. Run the simulation, kemudian ada advance the simulation by 1 animation frame, kemudian pause the simulation, kemudian ada stop the simulation. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan buat rangkaian LED sederhana dan kita akan simulasikan seperti apa hasilnya apabila kita menggunakan aplikasi Proteus ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita ke menu ini aja, komponen mode dulu gitu. Komponen mode ya. Setelah komponen mode, kita tinggal klik simbol P ini ya. Nah, di simbol P ini kemudian akan muncul pop-up baru, yang mana pop-up ini kita bisa mencari komponen sesuai apa yang kita inginkan gitu. Yang pertama kan rangkaian LED ya. Rangkaian LED kita harus cari dulu LED, nama LED. Nah, kemudian yang muncul berbagai macam LED gitu ya. Ada LED seperti ini, ada LED ya, ini simbolnya seperti ini. Tapi untuk ada berbagai macam ya LED itu, ada yang yellow ya, kuning, merah, hijau, biru. Kita bisa milih aja mau yang mana. Tapi untuk yang sederhana kita buat yang ini aja lah, yang LED red ya. Klik 2 kali. Nah, ketika sudah diklik 2 kali, maka pada menu pada fungsi komponen mode akan tertambahkan dengan sendirinya komponen yang telah kita pilih tadi gitu ya, LED red. Kemudian apa sih yang perlu lagi, tapi kita tambahkan aja yellow sama green, siapa tahu perlu, sama biru, blue. Oke. Nah, kemudian komponen yang lain ya, res. Nah, res ini merupakan komponen resistor ya, yang mana itu sangat diperlukan sekali pada rangkaian elektronika yang akan kita buat. Karena di sini ya, rangkaian yang akan kita buat itu berkaitan dengan pembagi tegangan dan pembagi tegangan gitu ya. Oke, kita klik 2 kali resistor, kemudian ada lagi baterai ya. Oke, nah ini ada baterai ya, ada aktif, yang aktif aja deh, ini aja deh ya, baterai. Oke. Setelah komponen-komponen tadi ditambahkan, untuk rangkaian yang sederhana kita bisa meletakkannya di tempat kerja ini ya, atau workspace ini. Pertama LED ya, ini di sini bisa diatur ya, rotasinya mau ke kanan searah jarum jam, atau ini gini, ataupun bisa di flip ya, flip kiri kanan atau atas bawah gitu ya. Nah, untuk yang sederhana kita pakai yang ini, rotate 90 aja. Oke ya, ketika sudah oke, kita tinggal klik aja ya. Dan di sini kita udah nempelin komponen yang ada di sini ya, LED red pada workspace gitu. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya itu adalah resistor ya. Nah, resistor karena posisinya seperti ini, kita ubah dulu seperti ini ya, resistor. Dan baterai ya, baterai kita rotate dulu. Nah, itu ya. Nah, seperti ini ya.
Misalkan ada yang mau menanyakan nih, kenapa resistor dipasang sebagai penambah komponen untuk menyalakan LED gitu kan. Nah, sebetulnya ini fungsinya kembali ke yang tadi, bahwa resistor ini berfungsi sebagai pembagi tegangan ya. Nah, kenapa harus dibagi tegangannya? Karena setiap lampu LED yang ada di sini, biru, hijau, merah, sama kuning, itu berbeda-beda tegangan kerjanya ya, gitu. Berbeda tegangannya, makanya resistor dibutuhkan agar tegangan yang masuk ke LED ini itu sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kenapa harus sesuai? Kalau tidak sesuai, maka akan terjadi resiko yang mana LED akan terbakar gitu ya. Misalkan lampu LED merah, dia punya spesifikasi tegangan 1,7 volt. Nah, sedangkan kita ngasih 5 volt misalkan ya, 5 volt. Nah, apa yang akan terjadi yaitu LED-nya akan terbakar gitu. Nah, tapi kita nggak usah jauh ke sana. Yang penting kalian pengenalan dulu lah bagaimana cara menggunakan Proteus seperti ini gitu. Nah, kemudian resistornya kita ubah, klik 2 kali, jadi 220 ohm ya gitu. Nah, kemudian apa yang selanjutnya yaitu kita sambungkan antara satu dengan yang lainnya ya. Oke, sudah. Nah, rangkaian satu loop ini bisa kita simulasikan dengan nih. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika disimulasikan, lampunya menyala dan stop, nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Oke, nah untuk hari ini mungkin sampai sini gitu kan, penjelasan sederhana mengenai aplikasi Proteus. Nah, untuk yang tadi yang dijelaskan bahwa kenapa harus ada resistor, kalau nggak ada resistor lampunya otomatis meledak gitu atau kebakar gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja di simulasi sini apa yang terjadi. Nah, bisa lihat di sini animating CPU load ya. Jadi di sini akan ada pesan seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa terlalu besar tegangan yang masuk pada LED merah gitu ya. Kita kembalikan lagi ke CTRL-Z. Nah, seperti ini ya, stop. Oke. Siap.